Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke, kita akan lanjutkan teman-teman. Ini adalah beberapa materi soal ya yang di-request oleh teman-teman semua untuk membahasnya, karena memang ini urgensinya sangat penting ya, karena memang soalnya ya agak lumayan berat. Ini memang berat, terutama untuk mapel IPS dan matematika ini sangat berat ya teman-teman. Saya bilang sangat berat karena memang materinya susunannya ya lumayan lah gitu ya. Oke, PPK Guru SD Kompetensi Teknis update per 15 Juni ini gitu ya teman-teman. Silahkan nanti teman-teman simak baik-baik penjelasannya, dan semoga dengan apa yang kami jelaskan ini akan membantu teman-teman memahami soal-soal dari P3K yang akan diujikan dalam seleksi P3K 2021. Oke, segera saja kita simak, dimulai dari yang pertama. Nomor 15, norma adalah pola, pedoman standar, ukuran, aturan, kebiasaan yang mengatur masyarakat agar terpelihara ketertiban. Penyimpangan terhadap norma tersebut dapat terkena sanksi pengucilan, rasa bersalah, hingga sanksi hukum. Berikut ini adalah beberapa perilaku yang ada kaitannya dengan norma. Baca sendiri A sampai E. Kemudian di antara contoh tersebut di atas tergolong usage itu apa ya? Kita kan tahunya norma itu ya norma sopanan, norma kesusilaan, norma agama, norma hukum. Biasanya kan begitu. Nah, ternyata teman-teman itu harus belajar lebih, karena ternyata norma itu dalam bahasa luarnya itu ada macam-macam gitu ya. Ada usage, ada folkways, ada more, ada custom, ada law. Teman-teman juga harus hafal. Kita akan bahas ya. Silakan teman-teman bagi yang baru menjumpai seperti ini, silakan teman-teman itu di screenshot untuk dipelajari gitu ya. Nah, kita belajar dulu pembagian norma berdasarkan Stephen, ini dari orang luar ya. Yang pertama adalah usage. Use itu cara, hubungannya dengan cara ya, cara hidup gitu ya. Norma yang apabila dilanggar pelakunya dianggap melakukan penyimpangan sosial ringan ya. Sanksi penyimpangan kecil ini sifatnya hanya celaan. Ya, sebagai contoh di Indonesia anak kecil membayar permen dengan tangan kiri itu dianggap tidak sopan gitu ya. Meskipun tidak dihukum atau diapakan ya, tapi itu tidak sopan. Jadi usage itu kalau dalam bahasa Indonesianya mirip-mirip lah dengan norma kesopanan. Hubungannya dengan norma kesopanan itu usage. Gitu ya. Mengingatnya mudah begitu ya. Usage atau cara. Kemudian yang kedua adalah folkways. Folkways itu bahasa Indonesianya adalah kebiasaan atau norma kebiasaan. Norma yang dibentuk oleh kebiasaan. Awalnya adalah perbuatan, namun kemudian diulang-ulang menjadi kebiasaan atau folkways gitu ya. Level ikatan dan sanksi folkways lebih besar ketimbang usage. Kalau usage itu kan lebih paling ringan ya. Misalkan jika individu tidak melakukan perbuatan sesuai norma folkways, maka akan dianggap menyimpang. Contoh, ada memberi tempat duduk pada ibu hamil dan lansia di kendaraan umum, itu contohnya itu. Misalkan anak muda sehat yang duduk sambil pura-pura tidur di bus ketika di depannya ada ibu hamil mencari tempat duduk, itu berarti dianggap itu tidak manusiawi, tidak normal lah gitu ya. Berarti dianggap melanggar norma folkways. Nah, kita langsung analisa supaya kita mengingatnya mudah. Apa itu namanya? Sanksi ya. Sanksinya apa ya? Sanksinya adalah menimbulkan rasa malu, rasa bersalah bagi pelakunya. Jadi subjeknya adalah pelakunya, gitu ya. Pelakunya sebagai subjek dan sebagai objek juga ya. Kalau usage tadi sanksinya adalah dianggap tidak sopan. Jadi yang menganggap tidak sopan orang lain. Kalau yang folkways itu rasa malu, bersalah bagi pelakunya ya. Itu berarti condongnya kalau di Indonesia itu hampir mirip ya. Hampir mirip, saya bilang hampir mirip karena tidak sama, tapi hampir mirip. Kalau folkways itu berarti norma kesusilaan. Hampir sama ya. Kalau usage itu norma kesopanan, kalau folkways itu norma kesusilaan. Seperti itu, saya bilang seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah mores. Mores itu adalah tata perilaku, yaitu norma yang dibentuk oleh kebiasaan yang mengatur perilaku individu agar teratur.
atau hukum masyarakat ini dianggap mores ya, hukum di masyarakat. Ini bagi pelanggarnya itu biasanya dapat hukum dari masyarakat, mendapat hukuman dari masyarakat ya. Contohnya begini, ada kegiatan apa itu namanya, mores mengatur kita untuk tidak menjadi kanibal atau memakan manusia ya, memakan daging manusia. Ketika kita ditemukan sedang makan daging manusia, maka kita mendapatkan sanksi yang keras ya, bisa hukuman atau minimal tidak lagi dianggap sebagai manusia. Dia mores ya. Mores itu anggap saja kalau di Indonesia itu seperti norma hukum tapi berlaku di masyarakat, tidak di penjara tapi dihukum oleh masyarakat ya. Kemudian yang keempat adalah custom, itu adat, norma adat. Ini hubungannya dengan adat ya teman-teman. Adat istiadat meliputi tata kelakuan yang menyatu pada pola perilaku masyarakat ya. Contohnya adalah misalkan tentang pernikahan, adat pernikahan dan lain-lain itu ya. Itu adat masing-masing daerah punya custom berbeda-beda atau adat berbeda-beda. Yang terakhir adalah law atau hukum. Ini teman-teman juga sudah tahu, kalau melanggar itu pasti mendapatkan sanksi. Ini sama dengan di Indonesia ya, dan norma hukum gitu ya. Nah, kita akan analisa mana yang termasuk usage. Kata kuncinya tadi apa? Yang pertama, sanksinya ringan. Paling ringan itu usage. Yang kedua, paling sanksinya adalah tidak dianggap sopan atau dianggap tidak sopan lah gitu. Dianggap tidak sopan itu usage. Kita lihat yang A. Jika terpaksa bersendawa dilakukan dengan sopan. Nah, ini hubungannya dengan usage ya. Ngaben merupakan pembakaran mayat di Bali. Proses pembakaran mayat di Bali ini termasuk adat atau custom ya, ini custom. Jadi ini bukan. Menyapa dengan ramah. Menyapa dengan ramah itu masuknya folk ways. Bersalaman gitu ya. Kalau misalkan bertemu dengan teman-teman tidak bersalaman tuh rasanya gimana gitu ya. Itu berarti masuknya di folk ways. Model bajunya misalkan tidak umum dengan temannya, itu nanti akan malu. Nah, proses malu ini juga termasuk di usage ya, tidak sopan. Kalau bajunya misalkan pakai rok mini kan tidak sopan ya dia, meskipun itu juga tidak ada hukumnya, paling-paling ya dianggap tidak sopan gitu ya. Potongan rambut yang sedang menjadi tren, nah, misalkan di tren masyarakat itu sedang tren-trennya misalkan rambut rapi, maka ini masuknya di folk ways gitu ya. Folk ways. Kalau tidak sama nanti ya merasa bersalah karena tidak mengikuti tren gitu ya. Folk ways. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A, D. Yang A dan D. Yang A dan D berarti jawaban yang paling tepat adalah A gitu ya. Yang 20, Bu Dewi sedang merancang pembelajaran dengan tujuan mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, penyelesaian masalah sederhana dalam bentuk teks tulis. Ini yang diminta, tujuannya dilihat teman-teman, mencermati ungkapan. Jadi fokusnya tujuannya adalah mencermati ungkapan. KKO-nya adalah mencermati ya. Yang ditanyakan adalah kegiatan awal. Oke, kita lihat ya. Yang A, konsep kalimat, ungkapan, saran dan penyelesaian masalah. Kegiatan awal tidak langsung ke konsep, yaitu di kegiatan inti, jadi bukan. Yang B, mengajak siswa untuk memecahkan masalah sehari-hari. Ini juga bukan, ini bukan masuk di kegiatan awal gitu ya teman-teman. Memecahkan masalah sehari-hari ini masuknya di kegiatan inti. Kemudian yang C, mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan dan cara penyelesaiannya. Ini ada mencermati suatu permasalahan dan cara penyelesaiannya, ini masuk gitu ya. Kemudian yang D, memberi pertanyaan siswa tentang suatu kasus. Ini juga masuk di kegiatan awal. Biasanya kegiatan awal kan ada 3. Ada menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan apersepsi, bisa bentuknya pertanyaan, macam-macam ya. Kemudian motivasi ya. Yang E, meminta pendapat atau komentar siswa tentang suatu peristiwa. Ini juga masuk di kegiatan awal, tapi tidak sesuai dengan tujuan, karena tujuannya adalah mencermati ungkapan atau kalimat saran gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, mencermati suatu permasalahan gitu ya.
Kita mulai dulu dengan pembelajaran IPS ya. Unsur-unsur kebudayaan adalah salah satu cara untuk memahami budaya atau kebudayaan, karena dengan mengetahui unsur-unsurnya paling tidak kita akan mendapatkan gambaran tentang kebudayaan secara lebih baik ya. Unsur-unsur kebudayaan meliputi semua kebudayaan manapun di dunia, baik yang kecil, bersahaja atau terisolasi maupun yang besar, kompleks dan jaringan hubungan yang lebih luas. Urutan unsur unsur kebudayaan universal dari yang paling sulit ke paling mudah berubah adalah titik-titik. Sistem religi, teknologi, kemasyarakatan, dan kesenian. Ini ya kita lihat opsi pilihan gandanya, berarti kita harus mempelajari apa itu unsur-unsur budaya dulu ya gitu teman-teman ya. Kita mulai dulu dari unsur-unsur kebudayaan. Ada 7 unsur budaya teman-teman yang perlu teman-teman pahami. Ada 7 unsur budaya, kita akan bahasnya dulu, kemudian nanti kita akan berikan penjelasan mana unsur-unsur budaya yang mudah berubah, mana yang sulit berubah gitu ya. Yang pertama unsur budaya yang pertama adalah bahasa, di mana bahasa ini merupakan suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan dan sekaligus sebagai alat perantara yang paling utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Itu unsur kebudayaan yang pertama. Kemudian unsur kebudayaan universal yang kedua adalah sistem pengetahuan, di mana sistem pengetahuan ini berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekelilingnya dan sifat peralatan yang digunakan. Sistem pengetahuan meliputi flora, fauna, ruang pengetahuan tentang alam sekitar, waktu, ruang, dan bilangan, sifat dan tingkah laku sesama manusia serta tubuh manusia. Itu penjelasannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan atau bisa juga dibilang sebagai organisasi sosial, di mana organisasi sosial ini merupakan sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial itu meliputi kekerabatan, asosiasi, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan. Kemudian sistem yang keempat, ya, unsur budaya yang keempat adalah sistem peralatan hidup atau teknologi atau iptek, gitu ya. Yang dimana sistem peralatan hidup atau teknologi ini adalah jumlah dari semua teknik yang dimiliki oleh para anggota dalam suatu masyarakat, yang meliputi cara bertindak, berbuat dalam mengelola, mengumpulkan bahan-bahan mentah. Unsur teknologi yang sangat menonjol adalah misalkan kebudayaan fisik ya, alat produksi, senjata, wadah, makanan, minuman, pakaian, perhiasan, tempat tinggal, perumahan, dan alat-alat transportasi. Ini bagian dari sistem peralatan hidup dan teknologi. Kemudian yang kelima ada sistem mata pencarian ya, di mana sistem mata pencarian ini adalah segala usaha atau upaya manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi ini meliputi berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, perikanan, peternakan, dan perdagangan. Ya teman-teman, sekedar mengingatkan, teman-teman juga harus memahami masing-masing ini ya, karena memang soalnya banyak seputar ini. Misalkan kemarin juga ada soal tentang mengumpulkan makanan, bercocok tanam, perikanan, peternakan, ini masuk dalam unsur budaya apa? Ternyata jawabannya adalah sistem mata pencarian gitu ya. Kemudian yang keenam ada sistem religi, di mana sistem religi ini adalah suatu sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal yang suci, tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran. Nah, sistem religi ini meliputi ya kepercayaan, ada sistem nilai, ada pandangan hidup, komunikasi keagamaan, upacara keagamaan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir dari 7 unsur kebudayaan universal adalah kesenian. Ini secara sederhana kesenian ini dapat diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan atau estetika. Bentuk keindahan yang beraneka ragam ini muncul sebagai permainan imajinatif dan kreatif. Ya, ada 7 unsur kebudayaan, teman-teman harus hafal ini ya. Kemudian kita akan pelajari ada faktor-faktor ini, kita harus belajar faktor-faktor yang menyebabkan perubahan budaya. Karena ini tadi kita berbicara tentang unsur budaya yang mudah berubah. Berarti kita harus belajar dulu apa-apa yang menyebabkan perubahan budaya itu. Yang pertama ada perubahan jumlah penduduk, ada penemuan-penemuan baru, ada terjadinya konflik, peperangan di suatu wilayah, dan adanya kebudayaan dari luar yang masuk ke Indonesia. Ini yang mempengaruhi. Jadi nanti kita akan analisa faktor yang mempengaruhi ini ke dalam unsur-unsur budaya tadi. Nah, dari situ kita bisa membuat kesimpulan bahwa unsur-unsur budaya yang paling mudah berubah dari yang sulit menuju mudah. Ya, paling mudah. Dari yang mudah itu ada 3 ini: kesenian, mata pencarian ekonomi, kemudian peralatan teknologi. Nah, terutama kesenian itu yang paling mudah ya yang dari bawah. Ya.
sistem peralatan teknologi ini paling mudah, kemudian mata pencarian, baru kesenian. Dia urutannya kita sudah urutkan dari yang lebih sulit ke yang lebih mudah. Ini yang paling mudah berubah. Kemudian ada unsur budaya yang paling sukar berubah. Ini dari yang besar ke yang kecil ya. Ada religi ini yang paling sulit berubah, kemudian kemasyarakatan juga sulit, kemudian sistem bahasa. Ini urutannya seperti itu ya. Nah, dari apa yang sudah kita paparkan, tentu saja kita bisa jawab urutan budaya universal yang paling sulit ke paling mudah. Yang paling sulit ya memang sistem religi, tadi kita sudah belajar ya. Sistem religi, kemudian sistem kemasyarakatan, kemudian kesenian, baru teknologi. Jadi teman-teman kalau paham ini maka bisa menjawab soal ini dengan mudah ya. Tapi memang soal-soal seperti ini termasuk dalam kategori soal HOTS ya, soalnya berat ini ya teman-teman, harus memahami satu persatu gitu ya. Nomor 5 teman-teman, Pak Chandra membelajarkan konsep pertumbuhan melalui model inquiry. Nah, peserta didik diminta untuk memperkirakan bahwa cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Di antara pilihan berikut, tahapan model inquiry yang harus dilakukan peserta didik sebelum dapat membuktikan bahwa cahaya mempengaruhi atau berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman yaitu apa? Apakah A merumuskan masalah berdasarkan temuan fakta di lingkungannya? Apakah B melakukan percobaan menurut rencana yang sudah dilakukan? Apakah C menafsirkan data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan? Apakah D merancang percobaan berdasarkan jawaban sementara? Apakah E mengajukan hipotesis sebagai jawaban terhadap rumusan? Oke teman-teman, coba perhatikan. Jadi langkah-langkah untuk inquiry atau discovery. Kenapa ini saya pilih yang discovery ya, bukan inquiry-nya ya? Karena di situ ada tahap pembuktian. Ini condongnya ke discovery gitu ya. Kita lihat langkah-langkahnya, kita pahami satu persatu langkah inquiry atau discovery itu. Yang pertama itu pemberian simulasi ya, simulasi. Guru mulai bertanya dengan mengajukan persoalan, menyuruh anak didik membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. Itu pertama diberikan stimulasi. Kemudian yang kedua itu dimasukkan ke problem statement. Jadi anak-anak diberikan kesempatan mengidentifikasi berbagai masalah. Sebagian besar memilihnya yang dipandang paling menarik dan fleksibel untuk dipecahkan. Itu intinya. Permasalahan yang dipilih itu selanjutnya akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pertanyaan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Jadi merumuskan hipotesis itu masuknya di problem statement. Intinya di situ ya. Kemudian data collection, setelah kita merumuskan hipotesis atau jawaban sementara ya, maka kita harus mengumpulkan data ya sebagai bahan untuk nanti untuk pembuktian data processing juga ya. Data-data dikumpulkan untuk memecahkan masalah ini, untuk menjawab hipotesis ini. Untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis, anak diberikan kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan. Bisa membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan dengan uji coba sendiri, dan sebagainya. Itu masuknya di data collection. Kemudian setelah data dikumpulkan atau data collection, kemudian datanya diolah atau diproses, atau dalam bahasa Inggrisnya data processing. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya semuanya diolah, diacak, diklasifikasi, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan. Jadi setelah data dikumpulkan kemudian diolah, ditafsirkan ya. Masuk ditafsirkan ini masuknya di data processing ya, processing. Kemudian setelah diolah, ditafsirkan, kemudian baru ke tahap berikutnya yaitu verification atau pembuktian. Ya, berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada, pertanyaan atau hipotesis yang telah dirumuskan terlebih dahulu yang dulu ya. Kemudian dicek apakah terjawab atau tidak, dicek apakah terjawab atau tidak. Ini tahap menjawab hipotesa ya, verifikasi atau pembuktian itu menjawab hipotesis. Nah, apabila terbukti, apakah terbukti atau tidak, intinya di situ. Ini tahap pembuktian itu. Kemudian yang keenam, melakukan generalisasi berdasarkan hasil verifikasi. Anak didik belajar untuk dapat menarik kesimpulan ya. Tadi pertanyaannya adalah langkah apa yang dilakukan sebelum ke tahap pembuktian. Ini kan berarti masuknya di tahap processing. Ini tahap pembuktian.
Berarti data sebelumnya berarti adalah data processing langkah nomor 4. Sekarang kita jawab pertanyaannya tadi ya. Ini pertanyaannya tadi ini. Kita lihat tadi ya, langkah-langkahnya kita tuliskan di sini. Ada simulasi, problem statement, data collecting, data processing, verifikasi atau pembuktian, dan generalisasi. Oke, kita jawab. Berarti sebelum pembuktian itu berarti masuknya data processing, nomor 4 berarti. Kita ambil yang A, merumuskan masalah berdasarkan temuan fakta. Nah, perumusan masalah tadi masuknya di problem statement, berarti langkah nomor 2. Melakukan percobaan itu berarti tahapnya data collection ya. Data collection nomor 3 berarti. Menafsirkan data berarti masuknya di data processing, keempat berarti. Perancangan percobaan itu bersamaan dengan data collection, berarti nomor 3 ya. Kemudian yang E, mengajukan hipotesis, ini masuknya di problem statement, tadi kita sudah bahas ya, nomor 2. Jadi data yang digunakan sebelum ke pembuktian, langkah yang dilakukan sebelum tahap pembuktian adalah data processing, berarti nomor 4. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 9. Kita diminta untuk membaca ilustrasi. Ilustrasinya begini. Alex dan Mary adalah suami istri yang bernegara A. Ya, di mana negara A itu asasnya asas ius soli. Mereka berdomisili di negara B yang berstatus asas ius sanguinis. Kemudian dilahirkan anak mereka, yaitu Amel. Dari ilustrasi di atas, status keluarga negaraan Amel apa? Coba kita bahas satu persatu ya. Kita lihat ya. Kalau ius soli itu menjadi keluarga negara itu jika tempat lahirnya, kelahirannya, tempat lahirnya itu di negara itu ya. Jadi hubungannya dengan tempat lahir. Kalau Alex dan Mary itu bernegara A, menganut asas ius soli, maka tempat lahirnya Alex dan Mary itu di ya A itu ya gitu. Kemudian kalau ius sanguinis itu berdasarkan keturunan atau anaknya dari siapa. Misalkan anak dari negara A, maka dia anaknya harus berkeluarga negaraan A gitu ya. Dasarnya adalah pertalian darah atau keturunan gitu. Nah, kita lihat ini kita lihat satu persatu. Apa itu studi kasusnya? Oke, saya tuliskan di sini. Jadi Alex dan Mary itu bukan warga negara B yang jelas ya. Kan Alex dan Mary kan berkeluarga negaraan A. Dia berdomisili atau tinggal di negara B, tapi bukan warga negara B ya, karena dia warga negara A ya. Jadi Alex dan Mary itu bukan warga negara B ya, sehingga jelas Amel yang lahir di negara B itu dengan berasas sanguinis pasti tidak dapat diakui sebagai warga negara B ya. Kenapa? Karena orang tuanya, kalau asas sanguinis tadi itu kan berdasarkan keturunannya. Karena si Amel itu bukan ada anak dari Alex dan Mary, dan Alex dan Mary itu bukan warga negara B, maka otomatis anaknya juga bukan warga negara B, kan berdasarkan keturunan. Kalau orang tuanya bukan negara B, otomatis anaknya juga bukan negara B kalau menggunakan asas sanguinis gitu ya. Jadi kesimpulannya Amel itu bukan warga negara B. Sekarang kita lihat yang ini. Alex dan Mary itu warga negara A, asas ius soli ya. Amel, anak pasangan itu lahir di negara B ya. Kalau asas ius soli itu tempat lahir, padahal Amel itu tidak dilahirkan di A, maka otomatis Amel itu bukan warga negara A. Seseorang dianggap warga negara A jika lahirnya di A, padahal Amel itu lahirnya di B, ya kan? Amel itu lahirnya di B, maka bisa dipastikan bahwa Amel itu bukan warga negara A. Jadi Amel bukan warga negara A, Amel juga bukan warga negara B, gitu ya. Berarti tidak punya kewarganegaraan, ya, atau apartheid ya. Nomor 11. Ketika Pak Anton akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, ia melakukan pre-test terlebih dahulu.
dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal titik-titik. Apakah perkembangan emosi, perkembangan motorik, perkembangan sosial, kemampuan awal, atau motivasi belajar. Nah, di situ tulisannya teman-teman adalah kasusnya adalah pre-test atau tes sebelum pembelajaran. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awalnya. Kemampuannya seperti apa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kemampuan awal. Gitu ya. Menguji tingkat pengetahuan peserta terhadap materi yang akan disampaikan. Kegiatan pretest dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran diberikan. Tadi kita sudah beri. Ini ya, manfaatnya apa? Untuk mengetahui kemampuan awal. Kalau post test itu untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang telah dicapai setelah berakhirnya penyampaian pelajaran. Nah, kalau post test itu contohnya di perkembangan emosi opsi A itu hasil dari post test, ya. Perkembangan motorik itu juga post test, perkembangan sosial itu juga post test. Motivasi belajar itu tahunya ya dari post test, bukan dari pre-test gitu ya. Jadi jawabannya yang merupakan karakteristik peserta didik pada soal itu adalah kemampuan awal. Nomor 8. Rumusan tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT atau apa itu? ICT itu apa artinya? Ya. TIK lah bahasanya ya, TIK sama ya, informasi, komunikasi, teknologi ya. Information technology, communication technology ya. Artinya yang mana ini tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT itu yang mana? Apakah setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus dengan benar? B. Setelah membaca dan menggunakan HP, siswa mampu mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. C. Setelah mengamati tumbuhan di halaman, siswa mampu menyebutkan dengan benar bentuk dan fungsi bagian tumbuhan yang baik. D. Setelah mengamati amoeba melalui mikroskop, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri mikroorganisme dengan benar. Oke, kita akan cek satu persatu. Jadi kalau pengintegrasian ICT itu masuknya di kondisi lagi teman-teman ya. Kita ceknya di kondisi. Kondisinya yang mana ini? Yang ini coba kita lihat yang D. Mengamati amoeba melalui mikroskop. Itu mengintegrasikan teknologi TIK apa enggak? Ya, ternyata itu tidak ya, bukan ya teman-teman. Ini tidak mengintegrasikan mikroskop, itu bukan dari informasi komunikasi teknologi ya, bukan TIK intinya ya. Kemudian yang kedua, mengamati tumbuhan di halaman. Nah, mengamati tumbuhan di halaman itu juga bukan merupakan integrasi ICT dalam pembelajaran gitu ya teman-teman. Kemudian setelah membaca menggunakan HP, nah HP ini masuk dalam integrasi ICT ya teman-teman. Tapi yang dilihat yang ini, mengerjakan pekerjaan rumah, berarti bukan termasuk dari bagian pembelajaran ya, bagian berlangsungnya pembelajaran ya, intinya gitu ya. Kalau yang ini bukan, berarti D ini yang paling benar. Melihat tayangan video itu jelas di YouTube itu termasuk integrasi ICT. Menjelaskan salah satu gejala gunung meletus dengan benar. Nah, betul itu teman-teman, bisa diukur ya. Kalau mengerjakan pekerjaan rumah, itu apa hubungannya dengan pembelajaran ya, sedikit sekali aja. Dia paling relevan adalah jawabannya yang A teman-teman. Nomor 9. Teknik penilaian dengan cara melibatkan sesama peserta didik disebut sebagai apa? Apakah general assessment, apakah B peer assessment, apakah C paper and pencil test, apakah D self assessment. Jadi yang ada hubungannya dengan keterkaitan peserta didik dalam penilaian ya, itu ada dua jenis, yaitu self assessment dan peer assessment. Kalau self assessment menurut Booth tahun 91 itu artinya keterlibatan pelajar dalam mengidentifikasi kriteria atau standar untuk diterapkan dalam belajar dan membuat keputusan mengenai pencapaian kriteria dan standar tersebut ya. Ini terkait dengan masing-masing pribadi peserta didik ya. Kemudian yang peer assessment itu sebuah proses di mana seorang pelajar menilai hasil belajar temannya atau pelajar lainnya yang berada pada level yang sama gitu ya. Intinya apa? Pada peer assessment itu melibatkan sesama peserta didik untuk menilai teman yang lain ya. Kalau sesama peserta didik itu berarti menilai peserta didik lain. Kalau yang self assessment itu
bukan sesama peserta didik tapi masing-masing peserta didik. Nah, berbeda ya. Jadi jawaban yang nomor 9 itu yang tepat adalah peer assessment. Karena di situ adalah sesama peserta didik. Kalau melibatkan peserta didik saja itu berarti nanti masuknya di self assessment. Bedanya seperti itu ya teman-teman. Coba diingat-ingat gitu ya. Nah, next nomor 10. Refleksi pembelajaran dilakukan bersama dengan peserta didik oleh guru pada tahap apa? Apakah inti, pendahuluan, penutup, penyimpulan? Coba perhatikan teman-teman bahwa langkah-langkah pembelajaran itu kan terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutup gitu ya. Langkah pendahuluan, langkah inti, langkah penutup ya. Nah, 3 tahap itu kalian harus paham benar kira-kira apa saja kegiatan yang ada di situ. Itu wujud dari Anda itu sebagai guru yang profesional pedagogik ya. Ada semua gitu ya. Kemudian pendahuluan itu isinya apa saja? Yang pertama adalah menyiapkan peserta didik fisik maupun mental untuk mengikuti. Itu artinya tahapannya adalah tahap pengkondisian. Yang ada di pendahuluan itu pengkondisian. Kemudian ada tahap persepsi, artinya mereview lagi pembelajaran yang lalu yang ada hubungannya dengan pembelajaran sekarang itu ya. Kemudian motivasi, memberikan dorongan atau memberikan motivasi untuk belajar lebih giat lagi ya, atau memberikan motivasi tentang pentingnya pembelajaran materi ini untuk kehidupan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Intinya di situ motivasi. Kemudian yang langkah berikutnya pada kegiatan pendahuluan itu harus ada penyampaian tujuan pembelajaran, prosedur pembelajaran yang akan dilakukan. Misalkan kalau menggunakan model tertentu berarti nanti ya disampaikan kepada siswa atau peserta didik, nanti kita akan menggunakan model ini, langkah-langkahnya harus ini gitu, harus dijelaskan. Itu masuknya di tahap pendahuluan. Kemudian penilaian yang akan dilakukan, ini juga masuknya di tahap pendahuluan ya. Penilaian, menyampaikan penilaian yang akan dilakukan, bukan kegiatan penilaiannya ya teman-teman, tapi melakukan menyampaikan nanti penilaiannya akan seperti apa. Itu intinya di kegiatan pendahuluan. Kemudian untuk kegiatan inti ini kalian juga pasti sudah paham bahwa kegiatan inti itu kalau menggunakan model berarti sintaks model pembelajaran. Kalau menggunakan metode ya langkah-langkah dalam melaksanakan metode pembelajaran. Intinya di situ. Kemudian untuk penutup itu ada refleksi pembelajaran, kemudian ada evaluasi. Ya, itu intinya di situ. Jadi refleksi pembelajaran itu dilakukan pada kegiatan apa? Jelas jawabannya adalah penutup pembelajaran. Ya, jawaban yang paling benar adalah yang C. Nomor 5, perhatikan tabel sifat kubus dan balok. Nah, berarti kita harus tahu kubus baloknya. Gambarnya seperti ini teman-teman. Yang sebelah kiri itu kubus, yang sebelah kanan itu balok. Gitu ya. Kita lihat kubus yang nomor 1 memiliki 6 sisi, benar. Sisinya bagian depan, bagian belakang, kanan 1, kiri 1, atas 1, bawah 1. Jadi ada 6. Gitu ya. Sisi itu bidangnya, permukaannya. Beda ya antara bangun datar dengan bangun ruang. Kalau sisi pada bangun ruang itu menandakan bidang atau permukaannya. Gitu ya. Nomor 1 berarti benar. Kita centang aja. Kemudian nomor 2, semua rusuk sama panjang. Pada kubus apakah semua rusuknya sama panjang? Yes. Jadi semuanya kubus, semua rusuk pada kubus sama panjang. Baik AB itu rusuk AB, rusuk itu garisnya teman-teman ya. BC itu juga sama. BF itu sama. CG itu juga sama. Ya. Kemudian memiliki 8 rusuk, kita hitung. Rusuk tadi garisnya ya, dihitung ya. Ternyata rusuknya itu bagian bawah ada 4, bagian yang tegak itu ada 4, dan bagian atas ada 4. Harusnya 4, 4, 4 jadi 12. Ini ditulis 8 berarti yang ketiga ini salah gitu ya. Kemudian balok, lihat yang sebelah kanan. Balok memiliki 12 rusuk, coba garisnya teman-teman hitung. Itu benar tepat ada 12 ya. Oke. Semua sisi persegi. Nah, ini salah ya. Karena balok itu sisinya bentuknya persegi panjang gitu ya. Jadi ini salah. Kemudian sisi berhadapan sama luasnya. Misalkan sisi depan atau ABFE, teman-teman lihat ABFE itu berhadapan dengan DC GH. DC GH itu yang bagian belakang.
Bagian depan dan bagian belakang itu otomatis luasnya sama karena bentuknya sama, kongruen gitu ya. Jadi betul. Nah, pernyataan yang salah berarti nomor 3 dan nomor 5. Gitu. Kemudian nomor 11. Batas ketuntasan belajar atau BKB ya dirumuskan dengan mempertimbangkan kompleksitas. Makna kompleksitas adalah, nah teman-teman, untuk aturan terbaru itu namanya adalah batas ketuntasan belajar. Kalau dulu kita mengenal KKM atau kriteria ketuntasan belajar ya, kriteria ketuntasan minimal. Sekarang kriteria ketuntasan belajar atau batas ketuntasan belajar sama ya. Apakah A, kemampuan guru dalam sarana prasarana yang dimiliki, ya, kemudian kerumitan materi pokok yang diberikan untuk memberi tantangan dan motivasi. Apakah C, kemampuan awal peserta didik. Apakah D, kerumitan materi pokok yang dipelajari untuk mencapai kompetensi. Nah, teman-teman dalam menyusun batas ketuntasan belajar atau kriteria ketuntasan minimal atau kriteria ketuntasan belajar, yaitu sama ya, itu ada 3 ya. Ada 3 yaitu kompleksitas, ada daya dukung, dan adanya inteks siswa. Nah, kompleksitas itu apa? Kompleksitas itu tingkat kesulitan materi atau KD. Intinya di situ, tingkat kesulitan kerumitan materi atau KD. Kemudian daya dukung itu sarana prasarana termasuk kompetensi guru, ini juga masuknya di daya dukung. Kemudian inteks siswa, ini kemampuan awal siswa. Ya kita bahas satu persatu. Opsi A, kemampuan guru dan sarana prasarana, ini masuknya di daya dukung. Kerumitan materi berarti ini kompleksitas. Kemampuan awal peserta didik, ini masuknya di inteks siswa gitu ya. Kemudian kerumitan materi pokok yang dipelajari, ini juga kompleksitas. Nah, makna kompleksitas berarti ada 2 ya, yang B apa yang D. Nah, kita lihat satu persatu ya. Kompleksitas tadi adalah tingkat kesulitan materi KD, jadi ada hubungannya dengan kompetensi dasarnya. Mana yang berhubungan dengan kompetensi dasar? Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang D, ada hubungannya dengan kompetensi atau pencapaian kompetensi gitu ya teman-teman. Next, berikutnya. Menurut Gegne ya, pengalaman belajar yang diperoleh melalui analisis suatu objek dengan memperhatikan ciri-ciri spesifik itu disebut apa? Apakah sinyal, diskriminasi, asosiasi verbal, atau konsep aplikasi? Oke, kita akan bahas di teorinya si Gegne ini. Menurut Gegne ini pengalaman belajar itu dibagi menjadi berapa itu? Banyak ya, sampai H ya. Yang pertama belajar sinyal, yaitu belajar melalui isyarat atau tanda, itu mula-mula gitu. Kemudian belajar mereaksi perangsang melalui penguatan, pengalaman belajar terarah, ini yang poin B. Kemudian yang C itu pengalaman belajar membentuk rangkaian atau chaining, yaitu belajar merangkai, menghubungkan gejala atau faktor sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian yang utuh. Yang D belajar asosiasi verbal, itu yaitu pengalaman belajar dengan kata-kata manakala menerima perangsang. Jadi kalau asosiasi verbal itu kata-kata gitu ya. Yang E itu belajar membedakan. Nah, belajar membedakan itu biasanya disebut sebagai belajar diskriminasi ya. Itu pengalaman belajar mengenai suatu karena ciri-ciri yang memiliki kekhasan tertentu, memiliki spesifikasi tertentu, spesifik ya. Belajar sesuatu yang memiliki ciri-ciri spesifik itu disebut diskriminasi. Kemudian belajar konsep, itu pengalaman belajar menentukan ciri atau atribut dari objek yang dipelajarinya sehingga objek tersebut ditempatkan dalam klasifikasi tertentu. Kemudian G belajar aturan atau hukum, yaitu pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep-konsep. Kalau menghubungkan konsep-konsep berarti masuknya belajar aturan atau hukum. Kemudian yang H itu belajar problem solving, itu dimana belajar ini adalah pengalaman belajar untuk memecahkan suatu persoalan melalui penggabungan beberapa kaidah atau aturan. Ini urut-urutan dari belajar Gegne ya, pengalaman belajarnya. Jadi kita bisa jawab ya teman-teman. Tahapan untuk menurut Gegne pengalaman belajar yang diperoleh melalui analisis suatu objek dengan memperhatikan ciri-ciri spesifik. Tadi kita sudah bahas ya. Kalau sinyal itu belajar melalui syarat atau tanda. Kalau diskriminasi itu belajar karena suatu ciri-ciri yang spesifik atau yang khas ya. Kalau asosiasi verbal belajar dengan kata-kata. Belajar konsep ini belajar menentukan ciri ya dari suatu objek yang dipelajari sehingga objek tersebut kemudian diklasifikasikan tertentu. Kalau belajar aplikatif itu disebut juga belajar aturan atau hukum. Ini pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep-konsep. Jadi jawaban yang tepat mana? Pengalaman belajar
analisis objek dengan memperhatikan ciri-ciri spesifik atau khas. Ciri-ciri spesifik atau khas masuknya berarti di B, ya. Diskriminasi. Next, nomor 13. Butir tes yang paling tepat untuk mengukur keterampilan indikator. Nah, indikatornya coba disimak. Menyajikan data waktu dan arah angin di pantai. Kemudian siswa diminta untuk titik-titik. Nah, ini bahasanya adalah menyajikan. Kalau menyajikan itu berarti masuknya di apa ya? Keterampilan praktik, ya. Kalau menyajikan itu kita sudah bahas berkali-kali ya. Menyajikan itu berarti keterampilan praktik. Kita akan pilih opsi A sampai D, mana yang mencerminkan keterampilan praktik. Yang A, mencari tahu pengaruh. Nah, mencari tahu itu pengetahuan teman-teman, terutama kalau mencari tahu pengaruh berarti masuknya di critical thinking gitu ya teman-teman. Kalau di keterampilan abad 21 itu namanya critical thinking. Kemudian menentukan waktu. Nah, proses menentukan waktu ini masuknya juga pengetahuan, tapi tahapnya applying atau C3 ya. Berdiskusi secara kelompok, ini kolaborasi ya, keterampilan kolaborasi ini masuknya di keterampilan kolaborasi. Kemudian mempresentasikan hasil percobaan, mempresentasikan ini masuknya di keterampilan praktik ya, cocok yang match ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana antara A, B, C, D? Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang D gitu ya teman-teman ya. Next, berikutnya, pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah mengimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah yang masing-masing. Nah, tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek apakah minat, moral, status sosial, etnis, atau motivasi. Kita akan bahas satu persatu ya. Kalau minat itu hubungannya adalah bagaimana membuat siswa tertarik pada pembelajaran dengan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai media, itu minat ya. Kemudian kalau moral itu pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu melihat perkembangan moral peserta didik. Kalau status sosial itu jangan sampai membeda-bedakan atau diskriminatif terhadap pelayanan pembelajaran ya. Ini karena memang banyak sekali status sosial yang berbeda ya, latar belakang ekonomi, kedudukan, jabatan, dan lain-lain ya, itu namanya status sosial. Kemudian yang etnis itu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh peserta didik, memberikan contoh-contoh dalam memperjelas tema yang sedang dibahasnya, juga contoh yang dapat dimengerti atau dipahami. Ini contohnya, ini menggunakan bahasa karena berbeda-beda ya etnisnya. Kemudian kalau motivasi itu menginformasikan pentingnya manfaat, kemudian menginformasikan tujuan yang dicapai dalam proses pembelajaran, memberikan humor, menggunakan media pembelajaran, memberikan reward, hadiah, pujian, memberikan semangat, itu motivasi. Pada soal ini tentang peringatan Sumpah Pemuda tapi mengenakan busana daerah. Busana daerah ini ya sama dengan etnis ya. Etnis menggunakan bahasa, ini menggunakan busana itu sama. Jadi jawaban yang tepat adalah etnis. Nomor 17, ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK berorientasi HOTS yang paling tepat yang mana? Apakah A, siswa mampu menulis kata tanya dengan bahasa yang benar. B, siswa mampu menjelaskan tentang macam-macam kata tanya. C, siswa mampu menyebutkan macam-macam kata tanya. D, siswa mampu menerapkan macam-macam kata tanyanya. Tadi kita juga sudah bahas ya teman-teman ya, bahwa IPK yang berorientasi HOTS itu cirinya adalah yang masuk dalam kategori berpikir tingkat tinggi atau berpikir tingkat tinggi itu masuknya di C4 ke atas, C5, C6 ya, C4, C5, C6 gitu ya. Nah, kita mengingat dulu ya masing-masing dari taksonomi Bloom yang sudah direvisi oleh Caldwell ya. Itu dimulai dari C1, mengingat. C1 itu mengingat. Kata kerjanya yang biasa digunakan adalah mengingat, mendaftar, mengulang, meniru, menyebutkan, menulis. Nah, menulis ini juga masuk di C1 teman-teman. Tapi menulisnya berbeda, misalkan menulis huruf B gitu saja itu masuknya di C1. Menulis kalimat apa itu juga C1. Kalau menuliskan sendiri itu masuknya nanti di C4. Bedanya gitu.
Kalau C2 itu memahami, yang dikatakan paham itu biasanya kata kerjanya ya bisa menjelaskan, bisa mengklasifikasi, menerima, melaporkan dan lain-lain. Kemudian C3 itu mengaplikasi. Contohnya menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, menentukan, melakukan dan lain-lain. Kemudian C4 menganalisis. Itu contohnya membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji, menelaah, menganalisis, menghubungkan, menuliskan. Nah, menuliskan ini juga masuk di C4 ya. Menuliskannya berbeda dengan menuliskan di C1 ya, nanti kita lihat ya bahasanya ya. C5 itu melakukan evaluasi, artinya mengambil keputusan sendiri. Biasanya kata kerja yang digunakan secara lazim untuk semua mapel ya, itu menyimpulkan, mengevaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, menggeneralisasi, itu maksudnya dievaluasi. Yang terakhir adalah C6, itu adalah mencipta. Nah, mencipta itu artinya apa? Melakukan mengkreasi ide atau gagasan sendiri. Nah, contohnya apa? Mengkonstruksi, mendesain, mengkreasi, mengembangkan, menulis. Menulis juga masuknya di C6 juga ya teman-teman ya ternyata. Jadi menulis itu masuk C1, C4, C6, tapi berbeda ya. Misalkan menulis novel itu masuknya mencipta. Nah, C6 masuknya. Gitu ya teman-teman. Coba kita sekarang cek ya. Tadi soalnya adalah indikator mana yang berorientasi HOTS. Kita lihat kata kerjanya ini menulis. Menulis ini masuknya tadi apa? C1 dan C4. C6 juga masuk. Nah, menulis di sini mampu menulis kata tanya dengan bahasa yang benar. Menulis kata tanya. Menuliskan kata tanya. Artinya dia paham, masuknya berarti bukan di C1 tapi C4. Kemudian menjelaskan, ini tadi masuknya di C2. Menyebutkan tadi masuknya di C1. Menerapkan tadi masuknya di C3. Jadi mana yang berorientasi HOT? Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang A. Menulis kata tanya dengan bahasanya sendiri yang dengan benar gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang A. Next, nomor 19 di bawah ini yang contoh tujuan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS yang mana? Yang HOTS yang mana ini? Coba kita lihat. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. Nah, tadi kita sudah mengatakan ya, kita ulangi lagi ya. Berpikir tingkat tinggi itu kuncinya ada di kata kerja operasionalnya ya. Jadi kita cukup menganalisa, jadi tidak perlu membaca seluruhnya. Kita analisa saja masing-masing untuk opsi A sampai D ini kita analisa. Ini coba dilihat. Menganalisis ya, menganalisis faktor-faktor. Nah, menganalisis tadi masuknya di C4 teman-teman gitu ya. C4 berarti HOTS gitu ya. HOTS tadi adalah C4, C5, C6 gitu ya. Yang B kita lihat, setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan. Menjelaskan tadi masuknya apa teman-teman? Ya tentu saja C2. Nah, mudah kan ya. Kemudian C, setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3. Ini juga menjelaskan, berarti masuknya di C2 juga. Kemudian setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat memahami faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. Ini juga masuknya di C2. Nah, mana tujuan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi? Yang HOTS yang mana? Nah, tadi saya mengatakan bahwa yang HOTS itu yang C4, C5, C6. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, yang soal kedua, waktu, ruang, peristiwa adalah 3 dimensi yang satu sama lain saling berhubungan. Ketiga dimensi tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, kesatuan 3 dimensi waktu, ruang, atau peristiwa yang berkaitan dengan manusia dalam sejarah memberikan pengertian bahwa titik-titik. Apakah A, perubahan dan keberlanjutan peristiwa? B, sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada kurun waktu tertentu. C, perubahan adalah hakikat sejarah. D, manusia berada di tempat tertentu di dunia. E, sejarah dibuat oleh manusia. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, hubungan antara waktu, ruang, dan peristiwa. Oke, jadi kita
pahami dulu 3 unsur dari sejarah itu ada ruang, ada waktu, dan ada manusianya itu sendiri. Nah, keterkaitan antara ruang dan sejarah misalnya. Ruang ini proses terjadinya peristiwa atau tempat jalan berlangsungnya peristiwa itu namanya ruang. Jadi hubungannya ruang dengan sejarah paham ya. Jadi tempat terjadinya peristiwa itu namanya ruang. Kemudian hubungannya antara ruang dengan sejarah. Yang kedua hubungannya antara manusia dengan sejarah. Manusia itu sebagai subjek dan sekaligus objek dalam sejarah. Ya, unsur kedua manusia. Unsur pertama tadi adalah ruang, yang kedua adalah manusia. Kenapa? Manusia sebagai subjek artinya manusia itu pelaku sejarah. Sejarah pada hakikatnya adalah hasil perbuatan manusia, itu namanya subjek sejarah. Kemudian kalau manusia sebagai objek sejarah itu artinya manusia adalah pokok pembicaraan atau kajian atau penelitian dan sebagainya dalam sejarah. Jadi hubungan antara manusia dengan sejarah. Kan ada 3 tadi ya. Unsur dari sejarah itu ada ruang, ada waktu, dan ada manusia. Nah, ini hubungannya manusia dengan sejarah kita sudah jelaskan. Kemudian kita akan hubungkan ruang, waktu, manusia dalam proses peristiwa sejarah. Jadi ruang dan waktu dan manusia itu sendiri melakukan interaksi secara runut atau kronologis serta berkesinambungan sehingga membentuk apa yang dinamai dengan sejarah. Itu 3-tiganya ini saling berkaitan satu sama yang lain. Nah, kita kembali ke soal. Waktu, ruang, peristiwa adalah 3 dimensi yang satu sama lain saling berhubungan. Nah, tadi kita sudah jelaskan ya. Ketiga dimensi tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia. Kesatuan 3 dimensi, waktu, ruang, peristiwa yang berkaitan dengan manusia dalam sejarah memberikan pengertian bahwa titik-titik. Ya, kita bahas satu persatu. Opsi A, lihat ya. Perubahan dan keberlanjutan peristiwa. Perubahan dan keberlanjutan peristiwa tadi adalah hubungan antara waktu dengan sejarah. Kita sudah belajar tadi ya. Kemudian sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada, ini 3-tiganya ada. Sejarah adalah, nah tadi makna sejarah tadi hubungannya dengan waktu, ruang, manusia. Tadi 3-tiganya ya, makna sejarah tadi ya. Kemudian perubahan adalah hakikat sejarah. Perubahan tadi hubungannya antara waktu dengan sejarah ya. Masyarakat manusia berada di tempat. Nah, ada hubungannya dengan tempat, berarti hubungannya dengan tempat dan dengan sejarah atau ruang dengan sejarah. Sejarah dibuat oleh manusia, berarti manusia sebagai subjek, maka ini hubungannya antara manusia dengan sejarah. Jadi yang 3-tiganya ada hubungannya, berarti yang opsi B. Jadi ya teman-teman ya, cara jawabnya gitu. Ini memang butuh analisa panjang gitu ya, sehingga teman-teman nanti bisa jawab dengan pas tepat. Next, nomor 20 di bawah ini yang termasuk dalam kegiatan pendahuluan. Yang mana ini tentu saja kalian juga bisa jawab semua ya. Nah, kita langsung aja. Opsi A, mengkomunikasikan temuan masalah. Jadi tahap mengkomunikasikan itu biasanya masuk di, misalkan di pembelajaran saintifik ya. Di saintifik itu masuknya di langkah pembelajaran teman-teman. Ini masuk di langkah pembelajaran ya, termasuk dari sintak pembelajaran. Mengolah, mengasosiasi, ini juga sintak pembelajarannya di langkah pembelajaran. Kemudian mengevaluasi, kegiatan evaluasi itu bisa masuk di langkah pembelajaran, bisa masuk di penilaian, tapi kebanyakan langkah penilaian itu di penutup. Menyampaikan bahan menarik perhatian, ini masuknya di kegiatan apersepsi teman-teman ya. Apersepsi ini masuknya di pendahuluan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, kemudian kita akan hubungkan antara waktu dengan sejarah. Tadi ruang sudah, kemudian manusia sudah, kemudian kita yang belajar yang berikutnya adalah hubungan antara keterkaitan waktu dengan sejarah. Jadi ada 4 hal keterkaitan antara waktu dengan peristiwa sejarah. Yang pertama adalah perkembangan, di mana perkembangan masyarakat itu terjadi jika berturut-turut masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk lainnya, dari yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Contohnya perkembangan masyarakat manusia dari masa lampau hingga masa sekarang, dari sederhana menuju kompleks. Jadi hubungan waktu yang pertama adalah perkembangan. Yang kedua adalah adanya kesinambungan teman-teman. Jadi kesinambungan terjadi jika suatu masyarakat baru hanya melaksanakan adopsi lembaga-lembaga yang lama. Kemudian yang ketiga adalah pengulangan, di mana pengulangan itu terjadi jika peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau itu terjadi lagi di masa selanjutnya. Contohnya seperti jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno akibat aksi-aksi para mahasiswa, kemudian juga terjadi lagi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah adanya perubahan, di mana perubahan itu terjadi jika masyarakat mengalami pergeseran. Sama halnya seperti perkembangan, akan tetapi asumsinya adalah dengan adanya perkembangan besar-besaran
serta dalam waktu yang relatif singkat. Ini ada perubahan. Umumnya sering terjadi akibat pengaruh dari luar. Jadi ada empat hal hubungan keterkaitan antara waktu dengan sejarah, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Berikutnya, masyarakat adalah bagian dari kebudayaan. Nah, kebudayaan lahir dari sumbangsih masyarakat terhadap kehidupan yang dijalani dalam memenuhi segala kebutuhan yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan atau mengelola kebutuhan yang terbatas untuk jangka waktu yang panjang adalah bagian dari sebuah kebudayaan yang lahir dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, makna fungsi budaya dalam masyarakat adalah dengan demikian maka fungsi budaya. Jadi kita akan pelajari fungsi budaya. Coba kita lihat teman-teman untuk diksi ini teman-teman ya. Ini bagaimana mengatasi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, ini terkait dengan bagaimana mengatasi ini kan masih dalam tahapan ide atau gagasan. Karena ini masuk dalam tahapan ide atau gagasan, belum bentuk karya, belum bentuk adaptasi, belum bentuk komunikasi ataupun interaksi, maka ini disebut dalam fungsi budaya sebagai berpikir. Ya, ini masih bagaimana mengatasi ini berarti masih dalam bentuk ide, ya teman-teman ya. Cara menjawabnya seperti itu. Next, ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku dan masyarakat dalam memilih, menggunakan sumber daya yang langka, dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan untuk dapat memproduksi berbagai komoditi, kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa depan, pada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, berdasarkan ilmu ekonomi tersebut, maka pernyataan yang sesuai, kita akan analisa satu persatu teman-teman ya. Yang A, orang kaya tidak perlu menerapkan prinsip ekonomi. Tidak mungkin ya. Ini tidak mungkin, tidak bisa ya. Semua manusia harus menerapkan prinsip ekonomi ya. Modal sedikit-sedikitnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Uang sedikit-sedikitnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Itu semua orang harus menerapkan prinsip itu. Kemudian yang B, prinsip ekonomi hanya bisa diterapkan di bidang ekonomi. Ini tentu saja tidak ya. Semua bidang bisa menggunakan prinsip ekonomi. Itu ya. Kemudian hanya orang miskin yang menerapkan prinsip ekonomi, ini jelas tidak ya. Kemudian motif ekonomi tidak mempengaruhi tindakan ekonomi. Nah, padahal semua tindakan ekonomi itu didasari atau dilatar belakangi oleh suatu motif ekonomi, motif tertentu gitu ya. Misalkan orang mau memenuhi kebutuhan, maka orang itu bekerja. Nah, bekerja itu adalah salah satu motif ekonomi gitu ya. Tindakan ekonomi, bekerja itu tindakan ekonomi, motif ekonominya apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya untuk membeli sepatu baru dan lain-lain gitu ya. Berarti yang E ini yang paling mungkin ya, motif utama tindakan konsumsi adalah memperoleh kepuasan. Nah, ini paling benar gitu ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah opsi E. Next berikutnya, pada musim buah jeruk keberadaan penjual buah tersebut marak di pasaran dan di pinggir jalan. Kebutuhan manusia pun terhadap buah jeruk terpenuhi seketika itu. Nah, bertambahnya terus permintaan seringkali tidak berbanding lurus dengan pasokan buah jeruk atau penawaran yang menawarkan buah jeruk. Kondisi demikian mengakibatkan titik-titik. Lihat opsi pilihan gandanya. Ini hubungannya antara harga keseimbangan dan jumlah barang gitu ya. Jadi kita akan bahas ini. Kita lihat masing-masing pilihan gandanya ya. Harga keseimbangan turun, jumlah harga yang diperdagangkan bertambah. Harga keseimbangan turun, jumlah yang diperdagangkan berkurang. Nah, ini hubungannya dengan itu ya. Langsung saja kita bahas satu persatu. Ini yang diketahui adalah bertambahnya terus permintaan. Meskipun di atasnya itu ada ilustrasi pada musim buah jeruk keberadaan penjual marak di pasaran, tapi kita langsung fokus ke soalnya. Kadang-kadang soal itu namanya apa ya, dikacaukan dengan ilustrasinya dan pertanyaannya kadang-kadang tidak tepat gitu ya. Bertambahnya terus permintaan ya, tidak berbanding lurus dengan pasokan atau ketersediaan. Ini yang menjadi pertanyaan yang ini teman-teman. Fokusnya yang ini, yang atas itu pengecoh gitu ya. Oke, kita harus belajar untuk hukum keseimbangan harga. Yang pertama, jika banyak permintaan atau pembelinya banyak, permintaan itu banyak, permintaan itu artinya pembeli ya. Jika pembelinya banyak, meningkat,
dan stok ketersediaan atau yang menjual termasuk barangnya yang tersedia itu sedikit atau menurun atau berkurang, maka harga otomatis naik, harga keseimbangannya naik, itu yang meningkat. Kemudian jika stoknya itu yang meningkat tapi permintaan atau pembelinya itu turun, maka harganya akan turun. Itu sesederhana itu yang dinamakan hukum keseimbangan. Nah, mudahnya begini, jika barang yang di pasaran itu melimpah, pembelinya tetap atau berkurang atau sedikit, maka nanti harganya akan turun. Jika pembelinya itu sedikit, jika pembelinya itu banyak, yang butuh itu banyak tapi barangnya langka, maka nanti barangnya akan naik. Itu kan hukum alamnya seperti itu ya, hukum keseimbangannya. Nah, berarti kita bisa jawab ya. Kita lihat opsi A, harga keseimbangan turun, jumlah harga keseimbangan turun ini tidak ya, karena yang tambah permintaannya atau pembelinya bertambah. Pembelinya bertambah, maka keseimbangan harganya tidak mungkin turun ya. B juga tidak. Yang C, harga keseimbangan naik, betul, jumlah yang barang yang diperdagangkan berkurang, benar. Yang C benar. Yang C benar ya. Yang D, harga keseimbangan naik, benar, jumlah barang yang diperdagangkan bertambah, tidak mungkin ya, harusnya turun atau berkurang. Yang E, harga keseimbangan naik, jumlah harga yang diperdagangkan tidak berubah. Next, berikutnya kita beralih ke matematika ya teman-teman. Silahkan teman-teman perhatikan baik-baik. Sebenarnya matematika itu bukan soal-soal yang sulit ya, cuma kita itu memang jarang melatihnya. Nanti kalau teman-teman banyak berlatih, itu saya kira teman-teman itu akan mudah sekali dalam mengerjakan seperti ini. Kita sudah sajikan bagaimana tekniknya supaya teman-teman itu mudah memahami. Silahkan simak ya, jangan dianggap matematikanya nanti hanya sedikit ya, nanti kita tidak usah belajar itu. Lumayan ya teman-teman, sebenarnya hal sepele nanti bisa membantu dalam hal kelulusan passing grade untuk P3K ya, untuk bersaing dengan kompetitor yang lain gitu tentunya. Oke, sebuah pekerjaan perbaikan jalan direncanakan selesai pada waktu 60 hari. Jadi perbaikan jalan itu selesainya 60 hari gitu ya, kalau dikerjakan 20 pekerja. Nah, setelah 12 hari kerja, pekerjaan itu ternyata dihentikan selama 8 hari. Ingat teman-teman, tadi rencananya 60 hari, ini sudah bekerja 12 hari, kemudian dihentikan 8 hari. Jika kemampuan setiap pekerja dianggap sama dan agar pembangunan selesai tepat waktu, kan berhenti 8 hari, tapi inginnya tetap selesai, maka perlu tambahan pekerja kan ya, supaya selesainya tepat waktu 60 hari tadi ya. Maka pekerjaan tambahan yang diperlukan adalah titik-titik. Nah teman-teman, ini kalau ada soal seperti ini, intinya ada perubahan rencana seperti ini, ada waktu berhenti, maka saya sudah buatkan rumus sederhananya seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman pahami ini. Yang pertama teman-teman harus paham PM itu saya singkat dengan pekerja mula-mula. Pekerja mula-mula rencananya berapa. Kemudian WB itu waktu berhenti. Ingat ya teman-teman, PM itu pekerja mula-mula, WB itu waktu berhenti. Kemudian SW itu sisa waktu. Ya. Kemudian yang TP itu tambahan pekerja, yang ditanyakan kan banyaknya pekerja tambahan atau tambahan pekerjanya. Oke ya. Sekarang kita lihat pekerja mula-mula pada soal ini kan rencananya ada 20 pekerja, maka pekerja mula-mulanya kita tulis 20 kan gitu ya, mudah ya. Kemudian waktu berhenti WB-nya, dilihat WB-nya waktu berhenti dihentikan berapa hari tadi ya, 8 hari, maka kita tulis di sini 8 hari. Tuh. Kemudian kita lihat sisa waktunya 60 hari. Kan tadi rencananya 60 hari, kemudian sudah dikerjakan 12 hari, kemudian berhenti lagi 8 hari, maka sisa waktunya tinggal 60. Kita kurangi dengan apa yang sudah dikerjakan 12 hari, kemudian berhentinya 8 hari ya. Kemudian tambahan pekerjanya kita simbolkan X saja. X tadi adalah tambahan pekerja. Nah, berarti kita bisa tulis 20 per X ya, 20 per X sama dengan 60 dikurangi 12 dikurangi 8 itu 40 teman-teman ya, per 8. Bagaimana cara mencari X? Sederhana begini teman-teman. Teman-teman coba lihat angka 40, X dan 40 itu kan bersilangan ya kan. X itu silangannya dengan 40, maka cara menghitung X-nya ya silangannya ditaruh di bawah. Berarti 20 dikalikan 8, disilangkan ya, 20 kalikan 8, kemudian yang bagian bawah itu selalu silangannya dengan X 40. 20 kali 8 itu hasilnya adalah 160,
dibagi dengan 40, nolnya bisa teman-teman buang, berarti angkanya jadi 16 dibagi 4. 16 kalau kita bagi 4 hasilnya akan 4. Nah, sesederhana ini teman-teman. Jadi eman-eman banget gitu ya. Eman-eman banget, atau sayang sekali jika teman-teman tidak paham. Tinggal menghafalkan 4 ini. Pekerja mula-mula, waktu berhenti, sisa waktu, dan tambahan pekerja, maka selesai soal yang sesulit ini jadi mudah gitu ya. Jawabannya adalah 4 pekerja. Next berikutnya, ini juga soalnya agak lumayan rumit ya. Ini makanya jadi request, Bang, tolong dong Bang ini dibahas. Oke, kita akan bahas. Terdapat 2 buah kelompok data sebagai berikut. Data kelompok pertama yaitu 2AA346. Jadi ada 6 data itu ya. 2AA346. Rata-ratanya C. Kemudian data kelompok kedua itu ada 2CC4621, ada 7 data, rata-ratanya 7A. Nilai C-nya berapa? Oke, kita simak gini ya. Yang kelompok pertama itu rumus untuk menghitung rata-rata kan kita jumlah, kita bagi dengan banyaknya data. Kita jumlah 2AA346, kita tambahkan, kemudian banyaknya data kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 gitu ya. Rata-ratanya kita masukkan, tadi rata-ratanya adalah C. 2 ditambah 3 itu 5, ditambah 4 itu 9, ditambah 6 itu berarti 15. A ditambah A ketemunya 2A, berarti 15 ditambah 2A per 6. Nah, per 6 ini kan kita pindahkan ke ruas kiri. 6 itu di ruas kanan, karena di situ per, maka kalau per itu bagi ya teman-teman. Kalau kita pindahkan ruas ke ruas kiri, maka kita kalikan, jadi 6 kali C atau 6C itu sama dengan 15 ditambah 2A. Nah, kita bisa disederhanakan, kita ubah ke variabel A saja ya. Jadi pindahkan 15 ke ruas kiri. Jadi 6C dikurangi 15 kan 15 kan positif di ruas kanan. Kalau kita pindah ke ruas kiri kan jadi negatif gitu ya. Jadi 6C dikurangi 15 sama dengan 2A. Atau 2A itu 6C dikurangi 15 ya. Kita tukarkan dua-duanya boleh gitu ya. Boleh dibaca dari belakang, boleh dibaca dari depan. Maka A-nya adalah 6C itu kita bagi 2 kan 3C gitu ya. 15 kita bagi 2 kan ketemunya 7,5 gitu ya. Kita tulis gini. Nah, itu kita sudah selesai ke rata-rata kelompok 1 sudah kita olah, kita masuk ke rata-rata kelompok 2. Rata-rata kelompok 2 kita jumlahkan 2 tambah C tambah C tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 1, jumlah datanya ada 7 gitu ya. Rata-ratanya tadi 2A. 2 tambah 4, 6 tambah 6 itu 12, tambah 2, 14, tambah 1, 15. Jadi 15 tambah C-nya ada 2, jadi 2C. Sama dengan yang tadi, kita pindahkan 7 ke ruas kanan, jadi 7 kali 2A ya, sama dengan 15 tambah 2C. 7 kali 2 itu berarti 14A gitu ya. Nah, berarti ini 14A dikurangi 15, pindahkan sama seperti tadi, sama dengan 2C, atau kalau kita baca 2C nya ke depan, jadi 2C sama dengan 14 dikurangi 14A dikurangi 15 gitu ya. Maka C nya adalah 7A dikurangi 7,5 ya. 14 bagi 2 kan 7, 15 bagi 2 7,5. Nah, kita nanti masukkan A-nya itu yang tadi yang kita ketemukan di rata-rata 1 tadi. A-nya sama dengan 3C dikurangi 7,5 itu ya. Berarti kita masukkan A-nya 3C dikurangi 7,5 ya. Apa yang sudah kita ketemukan tadi ya. Kesimpulan dari rata-rata 1 tadi kita masukkan di sini. Kita gantikan A-nya dengan 3C dikurangi 7,5. Jadi 7 kali 3C dikurangi 7,5 dikurangi 7,5. 7 kali 3C 21C, 7 kali 7,5 jawabannya 52,5 gitu ya. Dikurangi 7,5, nah ini min 52,5 min 7,5. Nah ini jadi jawabannya min 60 gitu ya. Dikurangi 52,5 dikurangi 7,5 kan berarti sama dengan dikurangi 60 ya kan. Nah kita pindahkan ruas ya. Ini C dan C ini kita pindahkan ruas. Yang 21C kita pindah ruas kiri karena di situ positif, maka kita kalau pindahkan ruas kiri jadi negatif gitu ya, seperti ini. Nah, C dikurangi 21C itu ketemunya kan negatif 20C. Ya kan? Sama dengan negatif 60, maka C-nya bisa hitung negatif 60 kita bagi dengan negatif 20 kan gitu. Negatif dibagi negatif kan positif, jadi C-nya adalah 3.
ketemu C-nya 3. Nah, ini jawabannya berarti C-nya adalah 3. Nah, sebenarnya soal-soal seperti ini mudah teman-teman ya, asal teman-teman itu tekun, maka itu tidak menjadi masalah. Gitu ya. Silakan teman-teman kalau belajar seperti ini ya teman-teman, ini setelah menonton video ini silakan teman-teman tulis soalnya kemudian dikerjakan sendiri. Kalau tidak bisa baca lagi di videonya seperti apa. Kalau masih salah ya, kemudian ditulis lagi. Itu ya caranya begitu. Kemudian nanti kita cari soal-soal yang lain yang kira-kira sama cara pengerjaannya dengan seperti ini. Nah, nanti baru bisa. Cara belajarnya seperti itu. Next berikutnya ini soalnya panjang sekali. Silakan teman-teman simak. Pak Nandi ingin menerapkan pembelajaran berdasarkan teori Brunner. Jadi teman-teman harus paham ya teori Brunner pada materi penjumlahan dua buah bilangan bulat 4 tambah 2. Secara garis besar urutan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh Pak Nandi adalah titik-titik. Nah, kita tidak perlu membahas dulu ya untuk opsi pilihan gandanya. Nanti kita akan analisa satu persatu. Yang paling penting kita paham dulu teori Brunner. Nah, kita akan jelaskan teori Brunner. Tentunya teori Brunner teman-teman sudah hafal ya, ada 3, yaitu tahap enaktif, yang kedua tahap ikonik, dan yang ketiga adalah tahap simbolik gitu ya. Kita akan pelajari satu-satu ya. Tahap enaktif itu penyajian ini dilakukan dengan anak itu memanipulasi objek secara langsung ya. Anak memanipulasi objek secara langsung, misalkan penjumlahan 2 ditambah berapa tadi harus ada objek atau benda langsung, jumlahnya 2, kemudian ada benda langsung, objek jumlahnya berapa gitu ya. Memanipulasi objek secara langsung itu tahap pertama. Awal mulanya harus enaktif dulu. Kemudian yang kedua adalah tahap ikonik. Tahap ikonik ini bendanya tadi tidak secara langsung, sudah bentuknya bentuk gambar. Ya, bentuk gambar, bentuk grafik, gambar-gambar intinya seperti itu ya. Jadi anak-anak itu sudah tidak memanipulasi benda secara langsung, tapi benda-benda dalam wujud gambar. Misalkan gambar pulpen, gambar pensil, jumlahnya 3 gitu ya. Sudah bukan benda lagi, tapi sudah bentuk gambar. Itu tahap berikutnya. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap simbolik atau simbolis ya. Pada tahap ini anak-anak kan karena sudah paham tahap enaktif, sudah masuk di tahap ikonik. Kemudian yang terakhir ini anak-anak itu sudah bisa untuk menggambar atau memanipulasi bentuknya simbol. Misalkan ada 7 pensil, bukan gambarnya 7 pensil lagi, tapi bentuknya sudah menjadi angka 7. Itu anak-anak sudah bisa mengabstrasikan bahwa 7 itu berarti artinya 7 buah pensil gitu ya. Itu namanya 7 tahap simbolik gitu ya. Ada teori Brunner, ada 3 ini teman-teman silakan pahami. Tentu saja teman-teman sudah banyak ya yang bisa karena kita sudah belajarnya mulai dari bulan Desember kemarin gitu ya. Bagi teman-teman yang baru gabung ya silahkan teman-teman itu nanti belajar dari awal Desember. Videonya dari Desember sudah kita terbitkan, mungkin ada ratusan video ya. Jadi teman-teman itu harus belajar satu persatu, step by step gitu ya. Oke, kembali ke soal. Jadi kita langsung analisis satu persatu dari opsi A. Tadi urutannya apa? Enaktif, ikonik, simbolik. Urutannya harus seperti itu, tidak boleh berubah ya. Kita lihat yang opsi A. Menggunakan benda konkret berarti itu adalah enaktif. Siswa diminta menghitung semua penghapus, kemudian menyimbolkan. Nah, berarti ini simbolik ya. Selanjutnya menggambarkan, berarti ini enaktif. Ini jelas salah ya teman-teman. Urutannya kenapa enaktif, simbolik, ikonik? Harusnya kan enaktif, ikonik, simbolik. Jadi ini opsi A ini jelas salah. Urutannya tidak tepat. Yang B, menggambar model gambar. Menggambar model ini berarti ikonik. Ini jelas salah ya. Yang kedua menyimbolkan, ini simbolik, kemudian baru enaktif, ini jelas salah ya, urutannya tidak tepat. Yang C, menggunakan benda konkret itu berarti enaktif, benar. Kemudian menggambarkan model penghapus, ini berarti ikonik, benar. Kemudian menyimbolkan berarti simbolik, benar. Ini yang opsi C ini benar. Kemudian yang D, menggambarkan model gambar penghapus. Menggambar model penghapus itu ikonik, kemudian menggunakan benda konkret itu enaktif, baru simbolik. Ini jelas salah. Yang terakhir menyimbolkan atau menulis operasi, ini simbolik dulu baru ikonik, kemudian baru enaktif. Ini jelas salah, ini urutannya kebalik semua. Jadi ini jawabannya salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C gitu ya teman-teman ya.
Itu cara menjawabnya seperti itu. Sebenarnya mudah ya teman-teman. Asal tahu teorinya, kemudian dipahami ya, tidak hanya sekedar tahu ya, tapi juga dipahami teorinya seperti apa, contohnya seperti apa gitu ya. Next berikutnya. Dari 10 orang siswa yang terdiri dari 7 orang putra, 3 orang putri, dibentuk tim cerdas cermat, anggotanya 5 siswa. Jadi ada 10 siswa, 7 putra, 3 putri, akan dibentuk tim cerdas cermat 5 siswa. Ya, ada 5 orang ya. Banyak tim cerdas cermat yang dapat dibentuk jika paling banyak 2 putri. Nah, berarti berapa? Caranya ada berapa? Kita lihat teman-teman, ini putrinya kan ada 3. Nah, ini timnya akan dibuat itu maksimal dalam satu kelompok itu ya. Dalam satu tim itu 2 putri, maka kita bisa melakukan analisa seperti ini. Maksimal 2 putri, berarti kalau 2 putri berarti putranya ada 3. Ini kasus satunya seperti itu ya kan, akan ada 5 orang tadi ya. Kalau 2 putri berarti 3 putra ini. Karena paling banyak 2 putri, maka kemungkinan kedua adalah putrinya hanya 1, maka putranya harus 4, karena satu timnya ada 5 tadi ya. Paling banyak 2 putri, berarti bisa putrinya 1, bisa putrinya 2, bisa semuanya tidak ada yang putrinya, berarti semuanya putra. Kan gini. Jadi ada 3 kemungkinan seperti ini teman-teman. Teman-teman harus bisa seperti ini dulu ya. Nah, bagaimana cara menentukan? Banyaknya cara. Kalau ada 10 orang siswa ya, dipilih 5 orang, tapi di situ 2 putri 3 putra. Nah, banyaknya cara kita bisa menggunakan kombinasi. Saya tulis 3273 itu maksudnya apa? Coba lihat teman-teman. 32 itu artinya yang bagian putri kita taruh depan. C yang putri itu taruh depan. C32 itu artinya putrinya tadi ada 3, ya kan? Diambil 2, kan di situ 2 putri kan. Nah, putrinya berarti 3 putri diambil 2. Putranya tadi ada 7, diambil 3, kan gitu ya. Itu banyaknya cara seperti itu teman-teman ya. Kita akan menghitung C32 dulu. C32 itu caranya, C32 itu 3 faktorial, 2 faktorial, yang C yang atas itu taruh 3 faktorial itu, yang bawah 2 ya 2 faktorial, dikali 3 dikurangi 2 faktorial. Faktorial itu artinya pengalian dari yang besar ke yang kecil. Kalau 3 faktorial berarti bisa ditulis dengan 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Kemudian 2 faktorial itu berarti 2 kali 1. Nah, 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 kan 1. 1 faktorial kita tulis 1 gitu saja. 3 kali 2 kali 1 itu kan 6. Ya, 6 yang bawah 2 kali 1 kali 1 2. Jadi 6 dibagi 2 ketemunya 3. Nah, sementara C73 itu kan berarti 7 faktorial. 3 faktorial, 7 dikurangi 3 faktorial. 7 faktorial berarti 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dikalikan semua. 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1 ya kita. Kemudian 7 dikurangi 3 itu kan 4, berarti 4 faktorial, berarti 4, 3, 2, 1. Kalau teman-teman setelah selesai menghitung maka jawabannya adalah 35. Teman-teman juga bisa menyederhanakan angka yang sama antara atas bawah, tinggal dicoret saja. Yang sama kan 4, 3, 2, 1 itu coret. Jadi 7 kali 6 kali 5 baru dibagi 3 kali 2 kali 1. Jawabannya sama 35 ya. Berarti C32 tadi adalah 3, kemudian C73 nya adalah 35. 3 kali 35 105 gitu ya. Dengan cara yang sama berarti yang peluang kedua 1 putri 4 putra, maka menghitungnya juga seperti ini. 3 putri diambil 1, kemudian 7 putra diambil 4. Dengan cara yang sama ini saya tidak tuliskan satu persatu, nanti kalau kita tuliskan satu persatu akan lama sekali gitu ya. Jadi 3C1 itu sama nilainya dengan 3. Kemudian 7C4 nya sama yaitu 35. Silahkan teman-teman uji sendiri ya, dicari sendiri. Nah, ini kesempatan teman-teman untuk belajar ya. Sama, nilainya 105. Kemudian bagaimana kalau tidak ada putrinya atau 0 putri semuanya putra? Berarti C30, C75. Semua kombinasi yang bawahnya 0 itu hasilnya 1. Jadi 1 C75 kalau teman-teman menghitung seperti tadi caranya, nah dianalogikan seperti tadi, maka hasilnya 21. Berarti 1 kali 21 jawabannya adalah 21. Berarti banyaknya cara total berapa? Kita tinggal jumlahkan 105,
105, 21, maka hasilnya adalah 231. Jawaban yang tepat adalah opsi A, gitu ya. Next, berikutnya, panjang sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk barisan aritmatika. Jika keliling segitiga siku-siku tersebut adalah 72, maka luas segitiga siku-siku tersebut adalah, itu pilihan gandanya dibaca sendiri, 432, 206, 412, 216, 225. Bagaimana mengerjakan soal seperti ini? Nah, ini kategori soal yang ya lumayan gitu ya teman-teman. Coba kita lihat teman-teman. Jadi teman-teman ini tak kasih ilmu baru. Segitiga siku-siku yang membentuk barisan aritmatika itu pasti ini barisan aritmatika yang sekaligus berlaku aturan Pitagoras itu adalah angka-angkanya adalah kelipatan dari 345. 345 itu kan berlaku Pitagoras, juga termasuk barisan aritmatika. Maka kelipatannya juga seperti itu. Misalkan 6, 8, 10 itu juga Pitagoras berlaku, juga barisan aritmatika berlaku. Ini teman-teman yang menjadi kunci seperti ini. Soal-soal seperti ini ya caranya seperti itu. Teman-teman harus ada key-nya atau kata kuncinya. Gitu ya. Kita akan estimasikan karena itu kelipatan 345 sisi-sisinya, maka kita bisa misalkan sisi-sisinya adalah 3x, 4x, 5x. Nanti kita akan menentukan masing-masing sisinya ya. Kalau kita gambar ini pasti 3x, ini 5x, ini 4x gitu ya. Yang paling panjang adalah 5x. Nah, karena kelilingnya 72, keliling segitiga kan kita jumlahkan semua ya. Jadi dijumlahkan semua 3x, 4x, 5x kita jumlahkan. Hasilnya adalah kelilingnya adalah 72. Maka 3 tambah 4 kan 12 tambah 5 kan 12x. 12x itu 72, maka x-nya ketemu 72, kita bagi dengan 12 nih ya. 72 kita bagi 12 hasilnya adalah 6. Oh, x-nya ketemu 6, berarti sisi-sisinya kita bisa hitung satu per satu gitu ya. Sisi pertama adalah 3x, jadi 3x 3 kali x, x-nya 6, berarti 3 kali 6 ketemunya 18. Jadi sisi yang bawah itu 18. Kemudian sisi yang berdiri 4x, jadi 4 kali 6 ketemunya 24. Sisi yang miring berarti berapa? 5x, 5 kali 6 30. Kalau teman-teman tidak percaya itu berlaku Pitagoras, maka teman-teman bisa menguji apakah 18, 24 dan 30 itu berlaku Pitagoras. Otomatis berlaku gitu ya teman-teman ya. Nah, yang diminta di situ adalah luas segitiga, tidak hanya sisi tapi luas segitiga. Luas segitiga kan teman-teman tahu ya, alas kali tinggi bagi 2. Pada segitiga siku-siku pasti alas dan tingginya adalah sisi siku-sikunya. Teman-teman bisa membolak-balikannya. Misalkan yang 4x itu alas, yang 3x itu tinggi boleh. Yang 3x itu alas, yang 4x itu tinggi boleh. Karena pada segitiga siku-siku itu alas dan atasnya, alas dan tingginya otomatis pada sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya gitu ya. Alasnya adalah 18, tingginya 24, kita bagi 2. 18 kali 24 ketemunya 432. Ya, kita bagi 2. Hasilnya adalah 216. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 216. Berikutnya, pada kegiatan pemeriksaan kesehatan diperoleh rata-rata badan siswa kelas 4 itu 40 kg. Ternyata setelah dicek pada hari yang sama rata-ratanya ternyata 41 bukan 40 gitu ya. Karena saat penimbangan awal terdapat kekeliruan saat mencatat berat badan Hikmal yang seharusnya adalah 60 kg tapi di situ ditulis 30 kg. Itu yang nyatat agak ngantuk mungkin gitu ya teman-teman ya. Oke, yang ditanyakan adalah banyaknya siswa kelas 4 berapa gitu ya. Kita tulis dulu rata-rata dari kesalahan hitung. Nah, rata-rata mula-mula yang salah hitung itu ada 40 kg. Banyaknya siswa kan masih sama ya, N. Misal kita anggap N, yang ditanyakan kan N-nya itu nanti. Banyaknya siswa N, rata-ratanya 40. Menurut aturan jumlah, nah, jadi menghitung jumlah apa itu namanya berat badan satu kelas. Satu kelas itu kalau dijumlah berat badannya itu rumusnya sederhana, yaitu mengalihkan antara rata-rata dan banyaknya siswa gitu ya. Karena rata-ratanya 40, banyaknya siswa N, maka kita bisa menulisnya jumlah dari seluruh siswa yang jumlah seluruh berat badan siswa berarti 40N. Ini 40N itu salah gitu ya. Oke,
Kemudian yang benar ini rata-rata yang benar itu ada 41 kg. Rata-rata banyaknya siswa masih sama N. Menurut aturan rumus kan sigma X atau jumlah dari seluruh keseluruhan berat badan itu perkalian antara rata-rata kalikan N. Rata-ratanya 41 berarti 41 N. Coba teman-teman lihat di situ. Skornya apa tuh namanya, tinggi badannya harusnya 60 kg tapi tercatat 30 kg, berarti jumlah yang benar di jumlah keseluruhan berat badan itu yang benar itu jumlah mula-mulanya ditambah 30. Kan selisih 30. Harusnya 60 kg dicatat 30. Berarti tadi jumlah totalnya yang salah tadi harus ditambah 30 dulu gitu ya. Yang salah perhitungan gitu ya. Yang 30 ini belum tercatat gitu ya. Jumlah yang benar tadi 41N, yang salah 40N ditambah 30. Nah, pindahkan ruas, 40N pindahkan ruas. Jadi 41N dikurangi 40N sama dengan 30. Maka 41 dikurangi 40 kan 1 ya, atau N saja itu. N sama dengan 30. Berarti banyaknya siswa adalah 30 siswa. Nah, gitu caranya mengerjakan. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini membuka wawasan untuk teman-teman semua, menambah pengetahuan teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman ya, jangan sampai menyebalkan tiap-tiap materi yang ada yang akan diujikan dalam seleksi P3K. Jangan hanya milih-milih gitu ya. Teman-teman ketika saat belajar itu semuanya harus dipelajari. Ya, termasuk matematika, karena memang banyak sekali teman-teman yang tidak terlalu tertarik dengan materi matematika. Padahal ini nanti kemungkinan kan soalnya random ya. Soalnya random, ada juga yang mendapatkan matematika lebih dari 10 soal. Maka eman-eman sekali atau sayang sekali jika teman-teman itu tidak memahami hal tersebut itu ya. Oke, cukup sekian teman-teman untuk pembahasan kali ini. Ya, semoga pembahasan kali ini membawa manfaat, menambah pengetahuan teman-teman, dan terima kasih atas kesetiaan teman-teman semua selama belajar dari bulan Desember sampai sekarang. Ini sudah banyak sekali ya. Saya kira teman-teman yang menjadi pengikut dari Daring Math Channel, yang mengikuti seluruh video dari Daring Math Channel itu memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada teman-teman yang tidak mengikuti, karena kita sudah menyediakan konten dari hari per hari ya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan siap.